Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKE dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru atau new normal di tengah pandemi COVID-19. Yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah hari ini dengan penuh hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerang. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Kita tabiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Menyanyikan NKB 21 ayat 1-3. Ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru kidungku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu. Kelak malaikat dalam sorga mengiringi kidungku.
bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan mengucap syukur dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami ini mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, serta berilah hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama-sama dengan kami di rumah masing-masing. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan firman kita hari ini terambil dari Kejadian 24 ayat 34 sampai 67 yang demikian bunyinya. Lalu berkatalah ia, "Aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku." Jawabku kepada tuanku itu, "Mungkin perempuan itu tidak mau mengikuti aku." Tetapi katanya kepadaku, "Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberi perempuan itu kepadamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi. Lalu kataku, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini. Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya, tolong berilah aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya dan turun ke mata air itu lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberikan minum. Lalu
aku minum, dan unta-unta itu juga diberikannya minum. Sesudah itu aku bertanya kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan, serta memuji Tuhan, Allah Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku. Dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaskan aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sebab Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi beserta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka saudara mereka itu dan inang pengasuhnya serta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai Roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Shalom jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa ya, kita masih bisa bertemu hari ini melalui ibadah daring kita ini ya. Nah, saya percaya jemaat Tuhan di rumah sudah rindu untuk bertemu. Berjumpa dengan kawan-kawan lama, berjumpa dengan gembala, berjumpa dengan semua orang yang kita kasihi
yang tergabung di dalam jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Jakarta. Tapi sebelum kita memulai pada ibadah ini, maksud saya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu ini. Kami hari ini tidak bisa berkumpul bersama-sama, tapi kami tahu dimanapun kami berada hari ini. Ketika kami menyatukan hati dan mata iman kami kepadamu, Engkau hadir di tiap-tiap kami. Dan hari ini kami ingin mendengarkan suaramu. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami, pakai setiap kami Tuhan. Dengan konsentrasi yang dari Tuhan, dengan fokus yang dari Tuhan, dengan keterbukaan yang dari Tuhan. Mampukan kami menerima kebenaran yang akan Tuhan berikan. Mari berbicara kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bagian firman Tuhan yang akan menjadi bagian daripada pembahasan kita kali ini. Terambil dari Matius 11 ayatnya yang ke-16 sampai 19, dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakan firman Tuhan demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Kita akan lanjutkan kepada ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Jemaat yang kekasih, bagian firman Tuhan ini saya coba renungkan di dalam sebuah tema, sukacita melayani. Melayani dengan hati yang tulus dan dengan motivasi yang benar. Kalau kita bicara tentang teks yang kita baca ini, sebenarnya teks ini dimulai dengan cerita tentang Yohanes Pembaptis yang kecewa. Yohanes Pembaptis dia di penjara, kemudian dia mendengar Yesus melakukan pelayanannya. Tetapi dia kemudian melihat, kalau Yesus betul adalah Mesias yang diutus, sebagaimana yang dia katakan waktu dia dibaptis, kenapa Yesus tidak peduli dengan dirinya? Jadi pembacaan kita ketika di situ dilihat bahwa dia kemudian kecewa, dilanjutkan dengan pembacaan yang kita baca ini. Nah, kalau kita melihat di sini tentang sukacita melayani. Dalam sukacita melayani, seringkali sukacita melayani itu ditentukan siapa yang dilayani. Waktu kita mengatakan kita ditempatkan pelayanan di satu tempat yang elit, kita kemudian bangga. Kita kemudian merasa bersukacita. Kalau kemudian kita diberi kehormatan untuk melayani, wah, saya berkhotbah di Istana Negara. Wow, kita kemudian merasa sukacita. Kenapa? Karena siapa yang dilayani di situ dan di mana kita melayani. Ketika kita ditempatkan di pedalaman, di daerah pelosok, kita kemudian menjadi kecewa. Karena apa? Karena kita biasa sudah melayani di daerah perkotaan. Dan kemudian suasana pelayanan. Kadang-kadang kita merasa semangat melayani, bersukacita. Karena tim yang kita miliki ini semuanya positif, semuanya mendukung, semuanya memberikan support penuh dan kita merasa bersukacita di situ. Ditentukan oleh suasana. Dan kemudian kita juga akan bersukacita dalam melayani. Biasanya kalau kita melihat ada hasil-hasil yang bisa diukur, yang kelihatan hasilnya. Wow, waktu saya pertama melayani,
cuma sekian orangnya. Tapi hari ini sudah jadi sekian. Kemudian kita melihat hasil, kita menjadi sukacita. Bapak Ibu, siapa yang dilayani? Di mana kita melayani? Suasana yang kita layani? Kemudian hasil yang kita capai, itu semua faktor yang ada di luar diri kita. Artinya itu faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, kalau sukacita pelayanan kita ditentukan oleh faktor dari luar, faktor yang tidak bisa kita kendalikan, alangkah menyedihkannya pelayanan itu. Mengapa? Karena faktor itu tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa memilih siapa yang kita layani. Walaupun kita ditempatkan di satu daerah yang baru, katakanlah di situ orangnya hebat-hebat semua, mungkin setelah kita melayani orang itu kemudian dipindah tugaskan, kemudian makin berkurang. Tinggallah mereka yang biasa-biasa. Bisa terjadi seperti itu. Kalau sukacita pelayanan kita ditentukan oleh faktor dari luar, maka itu akan menyedihkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengendalikan faktor di luar kita itu. Yang bisa kita kendalikan adalah faktor yang ada di dalam diri kita. Seharusnya sukacita melayani kita ditentukan oleh sikap hati kita. Karena kita melayani dengan tulus. Kalau kita punya motivasi yang benar, maka kita akan bersukacita. Apapun yang ada di luar kita. Kalau kita membaca, mengapa sukacita pelayanan itu harus ditentukan dari dalam hati, bukan dari luar. Yang pertama adalah hasil pelayanan kita tidak ditentukan oleh kemampuan kita dalam pelayanan. Sekali lagi, hasil pelayanan kita tidak ditentukan oleh kemampuan si pelayan. Di ayat 15 dan 16 yang kita baca tadi dikatakan begini. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Bayangkan kalau seorang pelayan pintar menaikkan kidung. Tapi kemudian responnya tidak ada. Kemudian dia pintar meniup seruling. Tetapi orang tidak merespon kepada permainannya. Artinya pelayanan kita tidak ditentukan oleh apa yang kita mampu. Karena itu bicara tentang sukacita melayani, jangan ditentukan oleh faktor dari luar, oleh hasil yang dilayani. Kenapa? Karena hasil pelayanan tidak ditentukan oleh kemampuan kita. Kemudian juga, kalau orang ingin menolak kita, ada 1001 alasan untuk menolak kita. Seberapapun bagusnya kita melayani, seberapapun sungguh-sungguhnya kita melayani, seberapapun kita sudah bersiapkan yang terbaik, orang selalu punya 1001 alasan untuk menolak. Dikatakan di dalam ayat 18 dan 19 tadi, mengatakan begini. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatan. Jemaat yang kekasih, kita bisa lihat. Kita bisa lihat bahwa ketika ada Yohanes Pembaptis yang rajin berpuasa, tinggal di padang gurun, makannya belalang dan madu. Dia hidup dengan kesederhanaan. Dia dibilang orang apa? Oh, ini orang gila, ini kerasukan setan. Tetapi ketika Yesus yang hidup normal, sebagaimana orang biasa, dia makan dan minum, dia bilang, wow, ini salah. Lihat pendeta kurus, dibilang pendeta ini pasti kurang berdoa. Nggak diberkati Tuhan, badannya kurus. Lihat pendetanya gemuk, bilang pendeta ini pasti kurang puasa. Itu sebabnya badannya gemuk. Jemaat punya 1001 alasan untuk menolak kita. Jadi hasil pelayanan, seberapapun bagusnya kita, sebagaimanapun siapnya kita, seberapapun maksimalnya kita, hasil pelayanan tidak ditentukan oleh apa yang kita bisa. Yang kedua, hasil pelayanan tidak ditentukan oleh kualitas orang yang dilayani. Jangan berpikir bahwa, wow, saya ini melayani di perkotaan, orangnya pinter-pinter, orangnya begini-begini, pelayanan saya akan sukses. Belum tentu, saudaraku. Sebab hasil pelayanan tidak ditentukan oleh kualitas orang yang dilayani. Di dalam ayat 25 dan 26 pembacaan kita tadi mengatakan begini. Pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan
kepadamu. Dikatakan di sini, ada orang-orang yang pintar dan bijak secara ukuran manusia. Seharusnya mereka paham akan pelayanan itu. Mereka mengerti akan pesan yang disampaikan. Mereka akan menangkap dengan mudah kabar baik itu. Tapi faktanya, orang pandai dan orang bijak ini semuanya tidak paham, tidak mengerti. Justru orang-orang kecil, murid-murid yang pertama dipilih Tuhan Yesus itu, mereka adalah orang-orang para nelayan. Orang-orang yang bukan masuk dari level atau kaum elit daripada masyarakat pada saat itu. Tetapi mereka yang dipilih Tuhan, mereka yang dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Mengapa? Karena hasil pelayanan memang tidak ditentukan oleh kualitas yang melayani. Tetapi hasil pelayanan juga tidak mutlak ditentukan oleh kualitas orang yang dilayani. Bukan berarti kalau kita melayani orang yang pintar-pintar, orang yang kaya-kaya, orang yang bijaksana menurut ukuran duniawi, maka kita akan sukses dalam pelayanan. Tidak. Ayat 25 dan 26 pembacaan kita ini mengatakan, orang bijak, orang pandai, itu ternyata tidak menangkap apa yang Tuhan maksudkan. Hasil pelayanan kita hanyalah kasih karunia. Ini dikatakan ayat yang ke-27, dikatakan begini, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Dan kepada orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Bapak Ibu, hasil pelayanan kita ditentukan oleh kasih karunia Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak tahu siapa yang dikenan Tuhan. Tugas kita hanyalah melayani orang yang Tuhan sediakan. Siapapun dia, orang pintar, orang bodoh, kita layani. Kita harus melayani dengan baik, dengan maksimal. Tetapi itu juga tidak menjamin hasilnya. Tugas kita adalah memberikan yang terbaik. Kemudian kita melayani orang yang kita layani. Menurut hitungan manusia, mereka ini adalah tim terbaik kita. The winning team. Orang ini pintar, orang ini rajin, orang ini gesit, orang ini. Kita bilang dengan mereka kita akan sukses. Sekali lagi tidak. Dikatakan di sini, Tuhan memberikan kepada orang kecil, orang berhikmat, dan orang yang bijak justru tidak nyambung. Sekali lagi, pelayanan kita, hasil pelayanan kita tidak ditentukan oleh siapa yang kita layani. Tapi ayat 27 ini mengatakan, hasil pelayanan ini ditentukan oleh perkenanan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan kepada orang itu, walaupun kita tidak suka. Bapak Ibu, walaupun kita tidak suka. Kalau Tuhan berkenan kepada dia, Tuhan pakai. Hari ini kita banyak melihat. Bagaimana orang-orang yang menurut ukuran dunia, tidak masuk akal. Gitu ya. Kenapa orang kayak begini Tuhan? Tetapi dia dipakai Tuhan hari ini. Saya agak sedih ketika saya mendapatkan WA dari seorang pelayan Tuhan yang lain. Katanya di gereja ini ada seorang anak muda, anak perempuan ini orang tuanya bercerai. Tapi dia masih masuk di gereja. Anak wanita remaja ini masuk gereja. Tapi kemudian dia jatuh dalam dosa. Kenapa dia berbuat mesum? Yang celakanya lagi dia merekam perbuatan mereka itu. Dan perbuatan mereka itu viral sekarang. Kemudian gereja ingin lepas tangan, orang ingin dikeluarkan dari gereja. Bapak Ibu, menyedihkan sekali. Yesus pernah memberikan 3 perumpamaan sekaligus di Lukas 15. Tentang koin yang hilang, domba yang hilang, dan anak yang hilang. Kalau kita baca ayat 1-2-nya di Lukas 15 itu bercerita tentang orang-orang bersungut-sungut karena dia melayani orang berdosa. Dan supaya mereka paham, Tuhan Yesus memberikan 3 perumpamaan sekaligus. Bahwa hati Bapa itu kepada orang yang seperti itu. Hari ini, kalau kita ingin melayani, kalau kerinduan kita tuh, kalau bisa jemaat kita tuh semuanya taat, kudus-kudus ya, rajin doa puasa, rajin memberikan persembahan, kalau disuruh nurut, maunya kita begitu. Tetapi gereja Tuhan hadir di tengah masyarakat yang terhilang, supaya kita memenangkan jiwa. Yang dimenangkan orang seperti apa? Ya orang-orang seperti itu. Orang-orang yang seperti itu. Saya ingat satu hari saya melayani seorang suami istri. Istrinya marah-marah terus. Menuduh suaminya begini. Waduh.
Saya ingat itu begitu datang, istrinya memang sangat cerdas dan dia tahu betul menyelidiki suaminya. Dan suaminya tidak berkutik. Waktu saya tanya, apa betul kamu pernah selingkuh? Dia bilang, iya. Terus bagaimana? Saya sudah 2 tahun ini sudah tidak lagi. Tapi istrinya tidak percaya. Ya, tidak bisa, dia bilang, karena di Facebook masih begini-begini. Kemudian saya juga bingung untuk mengatakan apa kepada ibu itu. Karena ibu itu sangat cerdas dan omongannya sangat keras. Tapi kemudian saya ingat itu ketika Tuhan mengarahkan saya untuk bertanya. Saya bilang, ibu sudah berapa tahun menikah? Terus dia bilang sudah 7 tahun menikah. Kemudian saya tanya, dalam 7 tahun ini menikah ini, kalau saya boleh tanya, suami ibu 7 tahun yang lalu seperti apa? Terus dia bilang, wow, 7 tahun yang lalu suami saya itu baik orangnya. Dia begini, dia 7 tahun yang lalu baik sekali. Tapi setelah 7 tahun menikah, hari ini dia jadi seperti itu. Saya kemudian berkata seperti ini kepada dia. Ibu, saya manggilnya karena dia orang Batak, saya panggil Ito. Ito, saya bilang. Ternyata setelah engkau tolong dia selama 7 tahun, beginilah jadinya. Mengapa? Karena ibunya dia tidak diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan. Ayahnya dia, kakak dan adiknya dia tidak diciptakan menjadi penolong yang sepadan. Yang diciptakan menjadi penolong yang sepadan adalah ibu, Ito. Ito diciptakan Tuhan menjadi penolong yang sepadan buat suamimu. Kalau hari ini 7 tahun kemudian setelah kau tolong dia jadi begini, pertanyaan saya, ada yang salah dengan diri. Waktu saya ngomong begitu dia terdiam. Dia kemudian berhenti ngomel. Dia berhenti menuduh. Dia kemudian mulai tenang dalam diri. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengatakan bahwa kita tidak tahu bagaimana hasil pelayanan. Itu semuanya ditentukan oleh kemurahan Tuhan. Nah, bila kita tidak bisa menentukan hasil daripada pelayanan, betapa melelahkannya pelayanan itu. Kenapa? Karena bayangkan kalau kita sudah all out, kita sudah lakukan yang terbaik menurut kemampuan kita. Dan menurut perhitungan kita, dengan kualitas jemaat seperti ini, maka hasilnya akan begini. Ternyata hasil itu tidak seperti yang kita bayangkan. Betapa melelahkannya pelayanan itu. Dan Yesus mengatakan, ketika engkau, ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku. Dia katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita sudah berusaha maksimal, tetapi hasilnya belum kelihatan. Padahal orang yang kita layani pun responnya kelihatannya bagus. Kita pun sudah kelihatannya melakukan yang terbaik. Hasil belum kelihatan dan kita merasa lelah. Ya, datanglah kepada Yesus. Letih lesu dalam pelayanan itu bisa kita dapatkan. Mengapa? Karena melayani dengan hasil yang tidak jelas. Melayani dengan hasil yang tidak menentu. Karena hasil itu ditentukan oleh Tuhan. Itu akan sangat melelahkan. Apalagi kalau di pelayanan itu kita disalah mengerti orang. Disalah mengerti. Seperti Yohanes Pembaptis. Yang makan minum, tidak makan minum, dibilang kesetanan. Yesus yang makan minum, dibilang dia pelahap. Kita yang badannya kurus, dibilang kurang doa sehingga tidak diberkati. Orang yang gemuk dibilang kurang doa puasa. Kalau kita disalah mengerti, pasti menjadi beban berat. Nah, datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Kata yang dipakai di sini, kelegaan ini arti seperti orang yang haus, tiba-tiba dia minum. Itu yang dimaksudkan dengan kelegaan itu. Atau orang yang sedang terikat, tiba-tiba talinya putus. Itu kata yang dipakai untuk menjelaskan kelegaan itu. Bapak Ibu, kalau kita ingin memiliki sukacita dalam pelayanan, yang pertama harus dekat dengan Tuhan. Harus rajin datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya dengan datang kepada Tuhan, beban kita, ya, kelelahan kita bisa terobati. Ya. Hanya dengan datang kepada Tuhan, tidak ada jalan lain. Ketika hasil pelayanan tidak jelas, ketika kita merasa lelah, ketika kita merasa disalahpahami, kerja keras kita tidak dihargai, bahkan dituduh macam-macam. Pada saat itu kita perlu datang. Sukacita melayani hanya bisa kita dapatkan kalau kita sering, rajin untuk datang kepada Tuhan. Ya, dekat dengan Tuhan membuat sukacita kita melayani akan kita miliki. Yang kedua dikatakan ayat 29,
dan 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yang menarik seperti ini. Waktu kita datang dengan beban, berat rasanya ya waktu kita datang. Ternyata Tuhan bukan angkat beban itu. Ya, beban itu dibiarkannya ada pada kita. Yang lucunya lagi, Tuhan memberikan kuk. Ya, memang kuk ini tafsirannya kalau penjahat itu seperti papan 2 yang dikasih bolongan 3, 1 untuk leher, yang 2 untuk tangannya begini kemudian dikunci. Nah itu kuk sehingga dia tidak bisa lari ya. Tapi pikulan, kayu pemikul itu juga disebut kuk. Ketika kita datang dengan beban berat, Tuhan akan memberikan kita kayu pemikul. Artinya bebannya tidak kurang, bertambah ya. Kalau tadi beban kita ada 100 kilo, Tuhan kemudian kasih kayu pemikul beratnya 1 kilo, maka beban kita menjadi 101. Logikanya makin berat ya. Tapi herannya kita jadi kuat mengangkatnya. Kenapa? Kalau kayu itu panjangnya pas, dengan lenturan yang bagus, maka beban yang 100 kilo itu dibagi 2 menjadi 50 kilo, 50 kilo. Kemudian kita pikul dengan pikulan, maka dia akan menjadi terasa lebih ringan. Kalau kita tidak kuat mengangkatnya, memikulnya sendiri 100 kilo, tapi dengan kayu pemikul justru kita akan menjadi lebih ringan. Apa yang kita pelajari di sini? Bahwa Tuhan ingin kita kuat mengatasi beban kita. Karena beban yang Tuhan berikan dalam pelayanan, itu tidak pernah melampaui kekuatan kita. Ketika kita lelah, ketika kita merasa tidak kuat menanggungnya, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kayu pemikul. Memang kayu pemikul itu menjadi lebih bebannya tambah. Kita akan bilang, Tuhan, bebanku sudah berat. Kok Tuhan tambahkan lagi dengan kayu? Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah. Ketika kayu itu kita pakai untuk menjadi kayu pemikul, maka beban itu akan menjadi terangkat. Seketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan membuat kita kuat mengatasi masalah kita. Jadi pertama, kalau kita mau sukacita melayani, ketika beban berat, datanglah kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita mau melayani, maka kita harus memikul kuk yang Tuhan berikan supaya kita kuat. Yang ketiga dikatakan, masih ayat 29 tadi, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ya. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan seterusnya. Setiap tantangan yang kita hadapi, sebenarnya Tuhan mau kita bertumbuh di dalam Dia. Tantangan adalah sebuah kesempatan untuk belajar mengenal Tuhan lebih baik. Jadi dia bilang, belajarlah padaku. Jemaat yang kekasih, kita akan sukacita dalam melayani kalau kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dari setiap tantangan yang kita hadapi, dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, kita harus belajar. Ya, satu hari anak saya mau ikut sebuah pertemuan misi di Manila. Anak saya waktu itu masih kelas 2 SMA ya. Sekarang dia sudah naik kelas 3. Waktu itu saya bilang begini, Bang, berdoa supaya kamu bisa cari dana. Kalau dapat 10 juta, kamu bisa berangkat ikut. Bagi anak saya belum pernah cari dana. Dan 10 juta itu bagi kami bukan uang yang kecil ya. Tapi kemudian kami berdoa sama anak kami, kurang lebih 6 minggu ya. 1 bulan setengah tiap malam anak saya itu mulai mendoakan. Berdoa. Kemudian dia dengan beberapa orang dari Indonesia ini akan berangkat ke Manila untuk mengikuti pertemuan misi sedunia waktu itu untuk para remaja. Luar biasa ketika mereka melakukan usaha dana. Anak saya itu mendapatkan bahkan melampaui targetnya. Dia menargetkan mencari, karena biayanya itu sekitar 8 juta. Kemudian dia bilang kalau dapat 10 juta berarti ada 2 juta uang sakunya untuk di Manila sana. Ternyata waktu dia usaha dana Tuhan kasih dia 13 juta. Orang yang memberi. Saya terheran-heran ya. Wow, anak saya baru pertama kali cari dana, sudah dapat gitu. Tapi apa yang dia dapat? Ketika dia diberikan tekanan, kalau kau mau pergi ke sana, ayahmu pendeta. Kami tidak mungkin kasih kau uang, kami nggak punya uang. Ada beban yang harus dia pikul. Tapi dia kemudian datang berdoa kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Ada sesuatu yang dia harus pikul. Kemudian dia mulai berdoa, dan ketika dia melangkah, kemudian Tuhan memberikan jalan keluar. Hari ini anak saya sangat percaya diri. Kalau kita bilang, Bang, akan ada acara di sana.
bagaimana kalau cari dana? Wah, dia semangat. Kenapa? Dia punya pengalaman bertumbuh. Jadi jemaat yang kekasih, saya ingin masih menyimpulkan daripada khotbah ini. Yang pertama kata kita diingatkan bahwa kadang-kadang sukacita melayani kita itu ditentukan oleh faktor yang ada di luar kita. Apakah itu orang yang kita layani, hasil yang dicapai. Sekali lagi itu faktor luar tidak bisa kita kendalikan. Artinya kalau sukacita pelayanan kita ditentukan oleh faktor dari luar, maka celakalah kita. Karena apa? Karena kita tidak bisa menikmati. Menunggu saja. Begitu ya. Nah, karena itu dibilang bahwa sukacita melayani harus ditentukan dari faktor dari dalam. Bahwa kita melakukannya dengan tulus, dengan motivasi yang benar. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan bisa menikmati sukacita itu. Mengapa begitu? Karena diingatkan tadi bahwa hasil pelayanan tidak ditentukan oleh kemampuan kita. Yang kedua, hasil pelayanan, kenapa tidak ditentukan oleh kemampuan kita? Karena orang punya 1001 alasan untuk menolak kita. Ya, Yesus makan minum salah. Yohanes Pembaptis tidak makan minum salah. Artinya, kalau itu berdasarkan kemampuan apa yang kita buat, orang punya 1001 alasan untuk menolaknya. Yang kedua, hasil pelayanan tidak ditentukan oleh orang yang kita layani. Dikatakan Yesus tadi, ada orang pintar, berhikmat, tapi tidak paham. Orang kecil justru paham. Kenapa? Karena hasil pelayanan itu ditentukan oleh kasih karunia. Jadi pelayanan kita itu, kalau hasil pelayanan membuat kita bersuka cita, ingatlah, hasil pelayanan tidak ditentukan oleh apa yang kita buat, semata-mata itu yang kita buat. Yang kedua, hasil pelayanan tidak ditentukan oleh orang yang kita layani. Hasil pelayanan itu ditentukan oleh kasih karunia. Nah, bila kita tidak bisa menentukan hasil pelayanan kita, betapa melelahkannya pelayanan itu. Ya, kenapa kita harus menunggu saja? Kenapa melelahkan? Ya, karena kita bisa disalahpahami dan lain-lain. Tetapi ingatlah, Tuhan bilang, kalau kita datang kepada Tuhan, akan mendapatkan kelegaan. Jadi dekat dengan Tuhan, menentukan sukacita kita dalam melayani. Yang kedua, kita dibilang harus memikul kuk yang Tuhan berikan. Sukacita kita melayani ditentukan kalau kita kuat memikul beban kita. Dan kuat memikul beban ini, kalau kita bersedia memikul beban lebih yang Tuhan berikan, yaitu kuk yang Dia pasangkan. Dan yang ketiga, bahwa setiap tantangan yang kita hadapi adalah peluang untuk bertumbuh. Kita akan bersukacita kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sukacita melayani ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, kedekatan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kekuatan kita dalam menikul beban yang Tuhan berikan supaya kita menang di dalamnya. Dan yang ketiga, kalau kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Dia. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hamba sudah menyelesaikan bagian firman Tuhan yang harus kami renungkan pada pagi ini. Kami diingatkan Tuhan bahwa sukacita melayani itu ditentukan oleh motivasi kami yang tulus. Motivasi kami yang murni dan hati yang tulus. Kami berdoa Tuhan supaya kami terus melakukan pelayanan dengan hati yang tulus. Dengan cara Tuhan terus mendekat kepada Tuhan ketika kami merasa lelah. Menjaga kedekatan kami yang dengan Tuhan. Yang kedua, terus taat untuk memikul beban yang Tuhan berikan. Bahkan ketika Tuhan memberikan beban tambahan, kami kuat melakukannya. Dan yang ketiga Tuhan, kami harus terus bertumbuh di dalam Engkau. Terus mau belajar dengan Tuhan melalui beban pergumulan yang kami hadapi. Ketika kami melakukan ketiga hal ini, maka kami akan mendapatkan sukacita di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. NKB 199 ayat 1 dan 3. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari,
mereka terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegak? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini Tuhan sedang mendidik gereja Tuhan. Supaya gereja Tuhan dimurnikan kembali. Seluruh gereja Tuhan di dunia saat ini Tuhan sedang bergumul karena satu masalah yang sama. Yaitu masalah pandemi yang sedang kami hadapi. Musuh yang kami hadapi ini tidak kelihatan Tuhan. Dia begitu lemah. Hanya kena matahari sedikit, dia akan tewas. Kena sabun, dia akan tewas. Tetapi Tuhan, dia sudah berhasil membunuh ribuan orang, jutaan orang. Banyak orang mati di seluruh dunia Tuhan, karena virus corona ini. Dan virus corona ini merubahkan tatanan kebiasaan kami dalam hidup Tuhan. Kalau biasanya keluarga-keluarga yang tidak pernah berdoa di rumah, hari ini terpaksa berdoa di rumah. Karena ibadah tidak lagi datang di gereja. Ketika suami-suami, anak-anak yang pada hari-hari tertentu tidak ada di rumah. Tapi hari ini Tuhan, sepanjang waktu kami ada di rumah. Tuhan sedang memulihkan keluarga. Tuhan sedang memulihkan gereja Tuhan. Karena itu kami berdoa Bapa di sorga, Tuhan pakai pandemi ini sebagai alat Tuhan. Untuk menolong kami bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, belajar akan Engkau melalui peristiwa ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhan menolong tiap-tiap keluarga, supaya mengambil waktu untuk mencari wajah Tuhan, memiliki ibadah di dalam keluarga, berdoa di dalam keluarga, membaca Alkitab di dalam keluarga, sehingga keluarga-keluarga kami dipulihkan Tuhan melalui pandemi ini. Kami percaya ketika keluarga-keluarga dipulihkan Tuhan, maka gereja kami pun akan dipulihkan Tuhan. Bapa di sorga, kami sedang dilatih Tuhan hari ini. Meskipun kami tidak datang di gereja, kami dilatih Tuhan untuk terus memberi kepada gereja dengan mengirimkan uangnya. Bapa di sorga, inilah pelatihan yang harus kami hadapi. Supaya sebagai jemaat, kami menjadi jemaat yang setia di dalam memberi, meskipun kami tidak melihat kantong persembahan diedarkan di depan kami. Mari Tuhan, didiklah kami Tuhan menjadi keluarga yang berdoa, keluarga yang merenungkan firman, keluarga yang memberi, meskipun kami tidak hadir di gereja. Hamba ingin berdoa Tuhan, buat gerejamu secara khusus Tuhan, gereja GKE, di mana-mana tempat Tuhan pakai untuk menolong jemaatnya dalam situasi ini tetap bertumbuh dan kuat. Pakai hamba-hamba Tuhan dengan segala keterbatasannya. Pakai semua teknologi yang ada Tuhan dengan keterbatasannya. Mampukan kami terus melayani. Hamba teringat akan jemaat-jemaat Tuhan. Kami ingat para orang tua yang setia untuk datang di gereja. Lawatlah mereka Tuhan. Ketika mereka ada di rumah dan ketika mereka tidak bisa bersekutu dengan teman-temannya, dengan handai taulan, dengan kaum kerabat. Hamba berdoa Tuhan melawat mereka.
Lindungilah mereka Tuhan dari virus corona ini. Karena kami tahu Tuhan orang tua sangat rentan terhadap serangan virus ini. Kami berdoa malaikat Tuhan berpasukan, melindungi para orang tua. Menjauhkan mereka dari orang-orang yang kemungkinan dapat menyebabkan mereka tertular. Beri kami kedisiplinan dalam mengatur cara hidup kami. Supaya Tuhan, orang-orang tua kami ini tetap diberi kekuatan, diberikan kesehatan, dan tetap memiliki sukacita di dalam Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang sakit Tuhan. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kami berdoa supaya Tuhan melawat mereka. Ingatkan mereka Tuhan bahwa ada dokter di atas segala dokter. Ada tabib di atas segala tabib. Sementara mereka mungkin dirawat di rumah sakit ataupun diam di rumah. Apapun yang mereka sedang alami saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus supaya matanya tertuju kepada Tuhan. Memandang kepada Bapa di sorga. Memandang kepada Yesus, tabib di atas segala tabib. Supaya di dalam nama Yesus mereka mendapatkan kesembuhan. Kami berdoa juga bersyukur bersama mereka yang berulang tahun. Baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Mari Tuhan ajar kami untuk bersukacita bersama mereka. Menikmati rasa syukur yang Tuhan berikan. Karena 1 tahun sudah mereka lalui bersama dengan Tuhan. Hamba berdoa buat mereka yang berulang tahun. Supaya mereka memandang kepadamu untuk melihat hari esok dengan lebih percaya diri. Dengan lebih bersyukur, dengan lebih takut akan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi ini. Hamba berdoa biarlah dengan ulang tahun ini membuat hidup kami menjadi hidup yang lebih kuat, lebih bersyukur, dan lebih taat kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang dipercayakan Tuhan untuk memegang tanggung jawab, baik di pemerintahan maupun di swasta. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menjadi tauladan. Berikan mereka rasa tanggung jawab, berikan mereka takut akan Tuhan, berikan mereka disiplin, berikan mereka keberanian untuk mengambil resiko ketika mereka harus memutuskan sesuatu yang penting. Berdoa buat para pejabat negara, mampukan mereka Tuhan di tengah-tengah situasi ini, memberikan kontribusi yang maksimal, sehingga kebijakan, keputusan yang diambil Tuhan, akan memberikan kebaikan bagi masyarakat banyak. Baik mereka yang ada di pemerintahan, baik mereka yang ada di legislatif, maupun mereka yang ada di yudikatif. Berdoa buat para anggota dewan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Berdoa Tuhan buat mereka yang pejabat-pejabat. Mampukan mereka bekerja sama, mengatasi permasalahan bangsa yang sedang kami hadapi. Jadikan bangsa ini bangsa yang disiplin. Jadikan bangsa ini bangsa yang bertekun. Jadikan bangsa ini bangsa yang bertanggung jawab. Supaya setiap aturan yang pemerintah turunkan, kami taati, khususnya dalam protokol kesehatan dalam menghadapi virus corona ini. Bapak, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kami ingat juga akan pemerintah dan bangsa kami. Kami berdoa terus Tuhan untuk riset yang sedang dilakukan untuk menemukan untuk menemukan vaksin. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau memberkati setiap tim riset yang ada. Engkau memberkati mereka dengan hikmat marifat sorgawi. Mampukan mereka Tuhan untuk menemukan jalan keluarnya. Kami bersyukur Tuhan untuk tim daripada Bio Farma Tuhan yang merencanakan akan menyuji cobakan vaksin mereka kepada manusia pada bulan Juli ini. Diperlukan 6 bulan untuk melihat pemantauan hasil daripada vaksin yang sedang diuji cobakan, uji klinis yang ketiga kali ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya pada akhir Desember nanti Tuhan kami sudah bisa melihat hasilnya. Kiranya vaksin ini benar-benar ampuh Tuhan. Sehingga pada awal tahun depan kami sudah bisa menggunakannya. Kami bersyukur juga Tuhan untuk Bio Farma yang sudah mendapatkan lisensi Tuhan. Bahwa produk APD mereka sudah memiliki standar dunia. Kami bersyukur bahwa mereka akan mulai produksi dengan 17 juta unit per bulan. Kiranya Tuhan kami dengan produksi ini, kami tidak perlu lagi mengimpor dan ini akan menolong kami. Bapak, kami berdoa juga untuk pemerintah kami yang sedang mencanangkan Tuhan bahwa harus ada lahan khusus yang menjadikan lahan pangan yang tidak boleh dialih fungsikan. Dan itu direncanakan akan dipakai lahan di Kalimantan Tengah. Kami berdoa Tuhan kiranya proyek pemerintah ini benar-benar dapat dijalankan dan kami dapat bertanggung jawab melakukannya. Sehingga bangsa ini punya ketahanan pangan karena ada lahan khusus yang dipakai untuk memproduksi pangan. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan siapkan kami untuk melakukan hal ini dengan yang terbaik. Bapa di sorga, ada banyak hal lagi yang ingin kami pintakan kepadamu. Tapi Engkau tahu Tuhan dalam keterbatasan waktu kami ingin menyerahkan segalanya ke dalam tangan pengasihan.
Inilah seluruh doa Tuhan, seluruh doa kami Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dapat mengumpulkan persembahan masing-masing dan dapat menyerahkan kepada jemaat di tempat masing-masing. Atau dapat juga mengirimkan melalui rekening Majelis Jemaat GKE DKI Jakarta. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayat 8 dan 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberi persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. NKB 126 ayat 1 dan 2. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap
Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen diakhiri dengan menyanyi haleluya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat menyanyi, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, melayani, melayani lebih sungguh. Marilah kita melayani Tuhan dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu, melayani, melayani lebih sungguh. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin,
Terima kasih telah beribadah bersama Jemaat GKE DKI Jakarta. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam, saudara-saudari Jemaat GKE DKI Jakarta dan sekitarnya, bersama juga Jemaat GKE dan umat Nasrani di seluruh Indonesia. Kita bersyukur sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, Gereja GKE masih bisa melayani jemaat dengan baik. Ada banyak bentuk pelayanan sesuai konteks yang kita laksanakan di jemaat kita masing-masing. Kita masuk di era new normal atau kenormalan yang baru. Kenormalan yang baru ini memaksa gereja membuat inovasi dalam pelayanan secara baru. Perjumpaan pelayanan secara langsung dengan warga jemaat seperti sebelum pandemi atau COVID-19 sangat sulit terjadi. Karena setiap orang menjaga kesehatan dirinya, menggunakan masker, dan social distancing dengan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Menghadapi era new normal ini, saya menghimbau, mengajak kita semua untuk tetap semangat beribadah dan melayani jemaat dimanapun kita berada. Mari kita memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi semaksimal mungkin. Dalam ibadah minggu, pendalaman Alkitab, pelayanan doa, dan bentuk pelayanan lainnya. Sangat mungkin kita lakukan dengan media online atau live streaming atau bentuk media lainnya. Mari kita saling mendukung dan mendoakan di dalam pelayanan dan tugas kita masing-masing. Kita harus tetap menjaga kesehatan. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Salam sehat. Amin. Juru selamat Tuhan Yesus, sintam teingkemeku, karena Ikau manebus, menyelamat aku tuh.